Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah warga Gang Remaja Manggarai Tebet, Jakarta Selatan. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, sementara olah tempat kejadian perkara akan dilakukan setelah proses pendinginan oleh petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selesai dilakukan. Dari pantauan udara, asap putih masih mengepul dari lokasi kebakaran di Gang Remaja Manggarai Tebet, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Proses pendinginan terhadap kebakaran yang berlangsung sejak dini hari tadi masih terus dilakukan petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Selatan. Kebakaran yang menghanguskan sekitar 200 rumah warga yang tersebar di 4 RT dari RW 6 dan RW 12 memaksa 375 kepala keluarga atau sekitar 3.900 jiwa mengungsi ke selasar stasiun Manggarai. Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. 3 orang saksi yang melihat dan mengetahui awal kejadian telah dimintai keterangan. Polres Metro Jakarta Selatan juga akan segera melakukan olah tempat kejadian perkara, namun masih menunggu proses pemadaman dan pendinginan selesai dilakukan oleh petugas Gulkarmat Jakarta Selatan. Salah seorang warga mengaku tak sempat menyelamatkan barang berharga dari dalam rumah saat kebakaran terjadi. Pemkot Jakarta Selatan mendirikan 5 posko pengungsian untuk menampung para korban kebakaran. Sejumlah kebutuhan warga mulai dari air bersih hingga makanan dan kebutuhan lainnya telah disiapkan di lokasi-lokasi pengungsian. Kebakaran yang di Manggarai sudah ditangani dari damkar, 25 unit pemadam kebakaran sudah dikerahkan di sana. Sudah ada berapa saksi yang dimintai keterangan sampai saat ini? Saksi untuk sementara sudah 3 orang, namun demikian pasti kita mencari saksi-saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut. Rencana penyelidikan ke depan seperti apa nih dari Polres? Dari Polres Jakarta Selatan oleh TKP pastinya, kemudian mengumpulkan barang bukti, kemudian pemicu terjadinya kebakaran itu yang kita gali dan kita dalami dan kita cari pasti. Untuk sementara udah ada info terkait dugaan penyebab sementara. Untuk dugaan sementara masih didalami, masih didalami. Pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Agam Rizky untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di lokasi kebakaran di Manggarai. Agam, bagaimana sejauh ini situasi di pengungsian dan juga kondisi para korban? Ya, baik Putri, Ken dan juga pemirsa, kami akan mengajak Anda di tempat lokasi kejadian, salah satu tempat yang berdampak cukup besar yaitu di RW 6 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Dan saat ini memang situasinya seperti yang Anda lihat, sejumlah tim pemadam dan juga warga masih melakukan aksi pendinginan. Karena memang di sejumlah di RW 6 ini masih terlihat potensi adanya api yang masih menyala begitu. Dan Putri, Ken dan juga pemirsa, jika dapat kami sampaikan kepada Anda bahwasanya lokasi terjadinya kebakaran ini yaitu tepat di depan stasiun Bandara Manggarai. Dan dapat juga tadi kami lihat sejumlah tim pemadam memang masih berada di lokasi kejadian. Dan RW 6 ini tempat kami mengabarkan adalah salah satu tempat terbesar dibandingkan dengan RW 12 yang memang terdampak kebakaran juga, di mana di RW 6 ini memang terdapat sekitar 750 kepala keluarga yang terdampak akibat kebakaran yang terjadi dini hari tadi, tepatnya pada pukul 2.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga menyampaikan kepada Anda bahwasanya memang di RW 6 ini di antar rumah saling berdekatan, dan ini merupakan salah satu penyebab pergerakan api yang sangat cepat menyambar dari rumah satu ke rumah lainnya. Karena memang jika dapat Anda lihat di layar kaca Anda saat ini, memang rumah satu dan antar rumah lainnya memang saling berdempetan. Putri, Ken dan juga pemirsa, tadi sempat kami juga mendapatkan informasi sejumlah warga memang telah mendapatkan bantuan, baik itu makanan, minuman maupun baju, itu mereka dapat
dari Pemprov dan juga tim pihak swasta yang membantu akibat dampak dari yang terjadi pada tadi malam sekitar 2.30 waktu Indonesia Barat. Dan api baru bisa dipadamkan pada pukul 8 pagi tadi, memang baru dapat dipadamkan sekitar 5 jam. Hal ini dikarenakan lokasi dari kebakaran yang itu tepatnya di RW 6 dan RW 12 ini merupakan lokasi padat penduduk sehingga menyebabkan petugas kesulitan untuk meraih atau mencapai titik api antar rumah. Karena bisa Anda lihat sekarang Putri dan Ken, pihak pemadam kebakaran masih berusaha untuk mencari titik potensial api yang masih ada, karena kami merasakan hingga saat ini asap masih tercium dan terlihat asap putih di sejumlah warga. Dan selain itu tadi juga kami sempat melihat sejumlah warga juga menyelamatkan barang bawaannya yang masih tersisa, karena untuk menghindari minimalisir cahaya pada malam hari yang tidak ada sumber cahayanya. Dan Anda lihat saat ini Putri, Ken, dan juga pemirsa, pihak pemadam kebakaran masih berusaha untuk memadamkan sumber api yang terlihat. Dan memang kami merasakan di beberapa rumah masih potensial untuk adanya pergerakan api, karena suasana saat ini di RW 6 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan masih terlihat asap di sejumlah rumah warga. Dan tadi sempat juga kami bertanya kepada salah satu warga kemana mereka akan berlindung untuk bermalam-malam hari ini. Dan memang ada sejumlah posko yang disediakan baik dari kelurahan, kecamatan maupun BPBD, yaitu terdapat di Selasar, Stasiun Bandara Manggarai, Jakarta Selatan. Ada juga di dekat Rumah Sakit Agung Manggarai, Jakarta Selatan, dan SD 05 Manggarai, Jakarta Selatan. Dan hingga saat ini memang sejumlah warga ini masih berjibaku. Selain untuk memadamkan api, sumber potensial api di salah satu rumah warga, mereka juga menyisihkan atau membersihkan sisa puing yang ada di rumah warga. Dan tidak hanya dari pemadam kebakaran saja, Putri, Ken, dan juga pemirsa, warga juga dibantu dengan tim kepolisian, TNI, dan juga sejumlah tim dari pergerakan kemanusiaan begitu untuk membantu merapikan atau membersihkan sisa puing yang ada di perumahan untuk saat ini. Untuk sementara demikian, Putri dan Ken. Rizky, proses pendinginan ini akan berlangsung berapa lama dan apakah ada kendala yang dihadapi oleh para petugas saat ini? Ya, Putri, Ken, dan juga pemirsa, memang kami masih belum mendapatkan informasi hingga sampai kapan proses pendinginan ini terjadi, karena tadi sempat sejumlah mobil pemadam kebakaran ini bertukar shift begitu. Mereka bertukar shift untuk menggantikan shift tersebut. Dan walaupun tadi kami tidak sempat melihat sudah tidak ada lagi potensi atau asap yang terjadi di sejumlah rumah, tapi kembali terjadi juga hingga saat ini. Dan kami masih menunggu bagaimana proses pendinginan, hingga sampai kapan proses pendinginan ini dilakukan, karena kami masih merasakan asap di sejumlah rumah warga di RW 6 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Putri. Agam, lalu kemana para warga yang terdampak kebakaran ini mengungsi? Ya, baik, untuk kemana saja warga berlindung di malam hari ini, memang ada sejumlah titik posko yang disebar oleh BPBD, yaitu di Selasar Stasiun Bandara Manggarai, ada juga di Rumah Sakit Agung Manggarai, Jakarta Selatan, kemudian di SD 05 Manggarai. Dan pembagian posko warga ini memang didasarkan atau diklasifikasikan berdasarkan
RW dan RT masing-masing begitu, dan mereka juga masih mendata atau memasukkan nama mereka kepada pihak RT dan juga kelurahan untuk mendaftarkan diri mereka dan juga keluarga pada posko pengungsian tersebut, Putri dan Ken. Ya, baik. Kemudian hingga saat ini apa bantuan yang sudah didapatkan oleh para pengungsi ini, Agam? Ya, hingga saat ini Putri dan Ken, tadi sempat kami melihat sejumlah bantuan yang didapatkan oleh warga ini, yaitu salah satunya tentu saja makanan dan minuman mereka juga menerima dari pemerintah daerah begitu. Tadi juga sempat kami melihat organisasi swasta juga menyumbangkan baju dan juga celana kepada masyarakat sehingga mereka dapat memiliki baju yang dapat mereka pakai, karena tadi sempat kami bertanya kepada salah satu warga, Putri dan Ken, tidak sedikit dari mereka keluar dari rumah ketika kejadian ini tidak membawa barang satupun, bahkan hanya tersisa baju yang terpakai di badan mereka. Tadi selain mereka berharap makanan yang mereka dapat, mereka juga berharap ada juga bantuan, yaitu pakaian layak pakai dan juga tempat tinggal yang nyaman untuk dihuni sementara. Karena memang jika dilihat cukup luas dampak dari kebakaran ini yang mengakibatkan mereka tidak memiliki rumah huni untuk mereka tinggali pada khususnya malam hari ini, dan mereka berharap kepada pemerintah untuk memberikan rumah huni kepada mereka untuk ditinggal sementara. Begitu Putri dan Ken. Ya, baik. Ya, terima kasih Agam untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kita akan terus tunggu informasi terbaru dari lokasi kejadian, dan juga semoga segala kebutuhan yang didapatkan ataupun juga dibutuhkan oleh para pengungsi ini bisa diberikan. Sekali lagi terima kasih Agam Rizky mengabarkan.